sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabikpun. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Bapak Dr. Andes Sulpakar MM. Yang terhormat Kepala Bidang Pembinaan SMK, Bapak Dr. Andes Sunardi MPD. Yang terhormat Ketua MKKS Provinsi Lampung, Bapak Dr. Andes Muhammad Edi Harjito. Yang terhormat Ketua FKKS SMK Kota Bandar Lampung, Bapak Suprihatin SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SMK Negeri Swasta SMK Kota Bandar Lampung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir dan berkumpul di sini dalam rangka workshop manajerial Kepala Sekolah SMK Negeri dan Swasta Kota Bandar Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ma'ahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan mengucap puji syukur kehadirat-Mu ya Allah atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga Bapak Ismargono SPI MPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Dr. Andes Sulpakar MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Sunardi MPD selaku Kapit. Jangan menganggap apa yang kita punya ini sudah lebih, Pak. Jangan menganggap apa yang kita miliki sudah cukup untuk anak-anak. Tidak, kita perlu diskusi. Kita harus buka jaringan. Kita harus komunikasi dengan pihak luar, apalagi pendidikan vokasi SMK. Harus ada dunia usaha, harus ada dunia industri, harus ada dukungan dari pihak lain. Nah, tidak ada komunikasinya. Kalau bapak introvert, ibu introvert, nggak bisa maju. Jadi bukan, jaringan ini perlu.
ada dengan kementerian, ada dengan dinas pendidikan, ada dengan dinas dunia industri, ada dunia usaha, perbankan, maksudnya dalam dunia usaha. Ada lagi tokoh masyarakat, ada lagi tokoh agama, ada lintas agama, ada semacamnya. Bangun komunikasi ini, percayalah. Tapi sadar nggak Bapak Ibu semua? Ada yang nggak kenal dengan saya, nggak pernah lakukan komunikasi aktif. Banyak ya? Hampir semua. Karena mentalitas komunikasinya nggak ada. Oh takutlah nanti dimarah. Kepala dinas anak mengganggu dia. Nggak bisa Pak. Mana ada kepala dinas marah-marah dengan Bapak komunikasi? Senang. Punya sahabat, punya teman. Banyak. Jadi bisa gitu pakai jari yang pernah berhadapan dengan saya. Betul nggak? Diakui? Anda kurang komunikatif. Bagaimana sekolahnya mau maju? Dapodik isi, tidak ngerti, tanya operator sekolahnya dengan dinas, nggak ngerti MKS, nggak ngerti guru yang Bapak Ibu kenal. Komunikasi itu perlu. Sudah itu, lakukan komunikasi Anda sesama. Briefing, ayo Bapak Ibu hari Jumat. Sudah saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita foto bersama. Moga-moga siapa tahu bermanfaat, bisa dibawa pulang untuk menjadi energi baru, kekuatan baru bagi kita sekalian, sehingga pengelolaan sekolah di sekolah baru sekalian lebih bagus, tertata, rapi, profesional, muridnya semakin banyak. Harapan kita. Tapi yang jelas sedikit banyak itu harus kita syukuri. Itu Pak Ustaz ya. La in syakartum dengan payah dikerjakan. Itu tidak berhasil. Ya. Jadi saya adalah guru, sampai sekarang guru saya jadi guru. Dan juga masih mengelola banyak guru. Nah, karena kita adalah para pendidik. Nah, kesempatan ini kita coba untuk sedikitlah tentang apa sih yang sesungguhnya disupport oleh pemerintah dalam pengembangan sekolah swasta negeri tanpa ada bidak-bidaknya. Ya, tadi saya buat korek-korek tadi ini sambil Pak Kadis ngomong inilah pekerja PKZ tadi. Lukisan saya ini tadi. Ya. Jadi ini ada sekolah, lihat ada pemerintah, ada masyarakat, ada keluarga, ada studi, kemudian output dan outcome. Satu lembar ini kalau dijelaskan. Kota ini kan saya Bapak Ibu ya, saya merangkap provinsi. Nah beliau wakilnya, suatu saat inspektorat itu negur kami, Pak Edi ini kok double-double, apa kebanyakan duit, bukan guyon ini. Akhirnya atas arahan inspektorat ke Bukabin, makanya kami melimpahkan kepada Pak Ismandono Antasari. Jadi kenapa beliau beliau menjadi ketua, karena beliau wakil ketua. Dan jadi alhamdulillah maintain tugasnya juga masih. Jadi maksud saya gini, karena ada yang nanya, wis sudah jadi kepala sekolah selamat kerja. Karena tetanggaan dulu saya desa Kalapan ya, ada Bu Jumirah masih sana ya. Makasih Mbak Yuni. Pak Taufik Soleh, mana Mas Taufik, SMK 1 Nusa. Untuk bekerja mempunyai kesempatan 1% dari jumlah perusahaan, jumlah pegawai yang ada di perusahaan. Bagus, dia masuk di perusahaan, dia mempunyai jatahnya 1%. Dan itu juga
Untuk menindaklanjuti ini, Kementerian Tenaga Kerja bekerjasama dengan 8 KL itu kita mengadakan kegiatan bahwa kepedulian perusahaan terhadap kaum disabilitas. Jadi setiap tahun kita ada penghargaan diberikan kepada perusahaan yang peduli terhadap kaum disabilitas. Jadi kita di Tenaga Kerja juga kita mempromosikan tentang kaum disabilitas harus bisa sejajar dengan teman-teman yang lain. Kita juga sedang menyediakan layanan konsultasi permasalahan tenaga kerja. Jadi si gajah ini kita melayani satu ada tentang pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia, ada juga program pemagangan, ada juga layanan konsultasi tentang masalah ketenagakerjaan. Lanjut. Nah ini ya si gajah tentang si gajah Lampung. Ini Bapak Ibu mungkin yang sudah tahu, saya ulas sekali lagi ya. Kita punya si gajah Lampung ini ada si gajah kerja, si gajah laki, si gajah makan dan si gajah konsul. Kalau si gajah kerja ini kita mempertemukan antara pekerja, perusahaan dengan pencari kerja. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini kurang lebih 11.000 yang sudah bergabung dengan si gajah Lampung pencari kerja, dan perusahaannya juga kami sudah hampir 200 karena kami kerjanya. Jadi mereka sudah langsung terjun ke dunia kerja, dan mereka kaji di perusahaan itu pasti direkrut oleh perusahaan tempat mereka magang. Ya, jadi kawan-kawan juga alumni dari SMK bisa daftar di pemagangan. Setiap tahun kami ada, dan insya Allah tahun depan juga. Ini kan ada PBN. Tahun depan juga kami informasikan bahwa nanti ada juga di APBD. Karena ini ada satu-satu bangkot kita untuk membantu anak-anak. Karena kalau pelatihan cuma hanya dasar ya, kita tahu kalau misalnya anak itu pelatihan kelas atau mungkin jurusannya las di ini otomotif cuma hanya dasar-dasarnya aja, tapi kalau ada pemagangan dia di perusahaan motor Honda mereka langsung terjun, bisa langsung mereka tahu bagaimana sih langsung terjun ke dunia kerjanya ya. Maka juga ada lembaganya ya, pekerjaan daerah juga ada lembaganya, dan pemberdayaan pengguna PMI. Jadi kita juga peduli terhadap kaum PMI, pekerja migran Indonesia yang sudah pulang. Kami harapkan memang ada beberapa yang sudah sukses, ada juga Singapura, udah ke Malaysia, udah kemana-mana. Terakhir dia udah 2 kali ke Batam, pas sampai rumahnya kita ada teman kecil masih sewa. Kan gitu, anak masih kecil kan kasihan gitu ya, udah bertahun-tahun dari gratis dia bekerja, sampai pulang rumahnya sedikit 4 bulan tidak ada job, jadi maka pindah ke Malaysia, pindah ke Singapura. Udah 4 bulan nggak ada bekerja, di Taiwan nggak ada dapat, makanya mereka udah alternatif lainnya ke Malaysia dan ke Singapura kerja gitu ya. Itu kata-kata kayak gitu ya, daripada nggak kerja. Lanjut kemana? Dia manfaat kerjasama. Kalau bagi siswa mendapatkan pengalaman kerja nyata, saya katakan tadi, anak-anak yang berKR tempat kita, ya langsung terjun ke ini karena dibagi-bagi. Bulan ini ada yang PK 3 bulan 4 bulan, bulan ini dia di bagian sekretariat, bulan depan ditukar lagi di bagian pengawasan, bulan depan kita tukar lagi ada yang dapat di bagian HI, bulan depan kami tukar lagi di bagian penta. Jadi anak-anak itu tukar Pak, dapat semua ilmunya, gitu ya. Jadi sama-sama kita kemudian meningkatkan kemampuan untuk pekerjaan, itu kita informasikan bahwa anak jemput bola. Kita semua, ini semua para SMK Kota Bandar Lampung yang voice maker dari setiap sekolah masing-masing. Ibu hormati, berdasarkan data dari Dirjen Vokasi Bu, SMK Lampung ini sudah hebat dari sisi keterserapan lulusan. Saya punya data 46,28% ini bekerja, kemudian 26,27% berwirausaha, kemudian 8,05% meneruskan ke perguruan tinggi, 2,54% melanjutkan studi sambil bekerja, 2,38% melanjutkan studi sambil wirausaha, kemudian 10,07% kegiatan lainnya, dan hanya 3,41% pengangguran. Ini menjadikan SMK Lampung ini alumninya 10 besar nasional. Tepuk tangan untuk Lampung.
Bu, Bapak Ibu kepala sekolah. Iya. Jadi kami itu Bu setiap tahun ada penilaian sekolah itu ada bocor raport mutu karena dipaksa, karena peran kita sangat sentral. Ini sesi kedua kita. Sengaja saya explaining dulu karena tadi ada yang belum sarapan kayaknya. Saya lihat di sini ada sepuh-sepuh. Mudah-mudahan dengan kita melakukan ice breaking, jantung kita berdetak, jantung kita memompa darah semakin cepat. Jangan sampai kalah dengan orang-orang negara sebelah. Kalau orang Cina usianya 40 jalan kaki masih kuat, kita terlalu manja. Sedikit ke warung depan rumah saja dia pakai motor. Ya mudah-mudahan pembelajaran di sekolah juga kita mohon maaf bukan mengajari tapi kita selalu Jadi dia mereka yang buat, tetapi idenya juga dari kepala sekolah. Jadi kalau kepala sekolah Bapak Ibu kita nggak capek, kita cuma butuh ide saja. Nah kalau Bapak Ibu misalnya idenya agak mantap, boleh kita berdiskusi. Alhamdulillah sekarang 10 jurusan itu sudah TK mandiri semua. Karena kalau negeri itu kan harus ada BUT, harus ada izin operasional. Nah sekarang itu sudah berlomba-lomba menghasilkan. Masalah hasil itu mah urusan belakang Bapak Ibu. Jadi jangan mikir kamu harus punya produk harus dijual, enggak. Karena tujuan kita adalah meningkatkan kompetensi siswa. Nah perihal dana Sekolah saya itu jurusannya kan keperawatan Ibu. jasa, Iya, jasa Ibu ya. Kemudian kami itu memiliki SOP dari Dudi. Kebetulan Dudi kami itu rumah sakit Cokrodipo Ibu. Kemudian kami juga memiliki tenaga pengajar yang dari sana khusus untuk menjalankan SOP tersebut. Saya juga baru kepikiran bahwa itu termasuk bagian dari TEFA ya Bu ya. Kemudian apakah saya boleh melabelkan sekolah saya itu sudah menjalankan TEFA atau belum? Satu Ibu. Kemudian yang kedua, apakah di TEFA tersebut di akhirnya sekolah itu harus memiliki unit produksi tertentu? Kalau Ibu punya hotel gitu, apakah sekolah saya itu harus memiliki? Langsung disebutkan Pak Komang. ya sini Pak, diambil. Ya, tiga. Ya. bacalah. 9009. Ini yang membacakan Pak Helen. Kalian yang bacain ya? Kalian yang bacain ya? Ini aja. Iya juga ya. Ini adanya uji tugas. 7 9 0 1 apa ya? 0 7 9 0 1 0. Bukan betul? Cek dulu, dicek. Ya. Cek dulu. Yang kedua masih kepala 7 semua. 9 0 0 0 0 1. Yang ini 7 9 0 0 1. Rezeki nggak kemana? Sah ya? Next, yang ketiga 7 9 0 1 1. Lagi ya, 7 9 0 0 1. Coba cek Pak. Oke ya? Oke. Terima kasih. Sampai foto.
disponsori oleh MKKS Kota Bandar Lampung. ya, silakan Bu, dibacakan Bu. Ini tasnya di mana? Usia tidak bisa menipu. Ya, silakan dilihat. Yang beruntung Ya Pak. 79031. Aduh. Pak Nur, dicek Pak Nur nomornya. Ulang lagi. 79031. Oh iya, yang keluar ada tintek di Diulang dulu. Ambil lagi satu. Ya, mata. Yang ada di sini pokoknya. Ambil aja ya. Ya, oke. tujuh 99050. Nur Hasan. Ya, kalau kamu diambil lagi nggak apa-apa. Yang kedua 79032. Kebetulan Pak Edi. Oh, itu sebenarnya ada gitu ya. Nomor 2. Waduh. Udah ya, foto dulu. Saya tahu. Empat. Pak. Yang perempuan ini gimana sih? Benar dapat. Tadi cowok semua ya. Yang beruntung 79026. Ya, silakan Bu. Yang perempuan dapat yang gede. Kita lanjut 79035. Ini bakal laki-laki lebih manjur. Ya. Kita kompak. Lalu nanti dibuka yang dapat ibu-ibunya. Ya, kita lanjut 79002. 79002 ya. Ya, pencet rekor ini. Satu lagi ya. Satu lagi. Satu lagi siap-siap. Ya. 79025. Pak Suri. Pasti ada pakai pensi Bensin lagi. ketularan sama partner. Silakan Pak. Nah, silakan Pak Radik. Ya, foto dulu. Foto Pak Radik. Ombak kecil. Enak konsepnya. Ya, Bapak Iqbal semangat untuk belajar Bapak Iqbal. 79028. Cek. Emang ini khusus buat cewek. 79048. Janjian kayaknya. Baik Bu, belum keluar sama Mel. Hadiah utamanya ini. Satu saja diambil. Siapa yang beruntung hari? Ya, satu. Yuk, baca bismillah dulu Bapak Ibu. Bismillah. Oke, siap dibacakan. Baca. Bukan nomor saya.
Salah. 7903. Rezeki anak soleh. Oke, hasil utama adalah ya, hasil utamanya kulkas 3 pintu tapi pintu pertama baru dibawa. Ya.